مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما. Itu ada niatnya jatuh ditalak tuh, maka hati-hati itu kan, ya kaitan itu, ya itu. Jadi talak roji tadi kalau masih dalam masa tadi masa iddah, ya itu boleh dikembali, nggak usah nikah ulang lagi, nikah perbaru nikah enggak. Jadi saya ya minta maaf bagaimana, ya itu udah jadi, Bu maafin saya kembali kepada kamu, ya itu udah jadi deh. Pak Sulupi coba lihat Al-Baqarah ayat 231, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kamu menceraikan istri-istri kamu lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik pula. Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzolimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzolimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, yaitu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, untuk memberi pengajaran kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya gitu. Jadi masa iddah ini macam-macam ya. Jadi kalau masa iddah cerai biasa, cerai itu ya masa iddahnya 3 quru itu adalah 3 bulan. Ya. Berbeda dengan orang yang ketika dicerai kemudian dia masih dalam keadaan hamil. Maka ketika hamil, mau hamil sebulan, hamil 4 bulan, 5 bulan, maka masa iddahnya setelah melahirkan tuh. Masa iddahnya. Jadi nggak dihitung 3 bulan. Wah, cerainya 8 bulan, ya nggak apa-apa, pas sebulan brojol itu iddahnya. Ya, tapi jarang orang baru beranak langsung kawin. Udah lama jarang ya, kecuali udah ngetekin ya, 3 baru beranak langsung aja nikah kan. Tapi masa iddahnya semacam itu, artinya perempuan sudah bebas ya. Ya, begitu juga apakah yang ketiga, walaupun dia cerai meninggal, istrinya dalam keadaan hamil, ya, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Kalau tadi cerai hidup sama dengan cerai mati. Yang keempat, kalau dia cerai meninggal, ya ternyata cerainya karena meninggal, suami meninggal, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Tuh, berkaitan. Atau nanti masa cerainya dia sudah tidak haid, menopause, ya tetap dihitungannya adalah 3 bulan. Maka setelah itu boleh dia nunggu kawin. Kalau laki ada masa iddah enggak? Enggak ada lah. Enggak ada. Langsung udah bisa. Ada masa iddahnya sebenarnya. Ada aman. Jadi gini, kalau memang dalam hukum Islam awalnya laki-laki nggak ada iddah, cuman untuk supaya tidak ini masa ke keluarga istri, paling nggak nunggu ya. Tapi ada juga kalau yang memang ketika terhalang kepada calon istri tadi ya. Maksudnya? Terhalangnya begini, ya coba itu apa? Para Lutfi bacain masih Al-Baqarah deh. Ayat 23 deh. Ayat 23 kita bicara nanti. Memang jarang ada orang tahu, tapi jarang begini. Tapi emang nggak boleh ini. Jadi kalau ini jangan langsung marah-marah. Ya boleh, asal nggak tega. Ya baca deh. Lupa ayatnya mas. Anisa 23. Lupa ngomong Anisanya. Bismillahirrahmanirrahim. Diharapkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Ya. Diharapkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu perempuan, anak-anak perempuan dan istrimu anak tiri,
yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Tunggu Allah Maha Pengampun lagi maafnya. Saya lupa tadi ada satu wanita yang nggak punya masa iddah juga, yaitu ketika dia nikah belum didukul gitu. Dukul apa ya Pak Yanto? Digauli, tiba-tiba cerai. Nah itu nggak ada masa iddahnya dia, ya, karena belum terjadi dukul tadi. Walaupun bukan perkawinan, maka tadi itu mantan istri mau besok nikah lagi nggak apa-apa, karena nggak ada masa iddah tadi. Nah yang saya maksud tadi ini ada laki-laki ini dia masuk masa iddahnya ini, karena kalau kita lihat wan tajma'u bainal ukhtain tadi kan, tidak boleh mengumpulkan di antara dua saudara, ya. Artinya ketika misalnya saya nikah istri, saya nikahkan adiknya sama kakaknya, itu nggak boleh haram. Walaupun sini kode kholat ya, walaupun sini kode salap karena waktu lampau, kalau dulu nggak tahu nggak apa-apa, ya. Tapi seandainya, ini bukan nyontohin saya, seandainya si saya meninggal dan mau kawin sama adiknya atau kakaknya, nah, itu kan halangan haram tadi udah nggak ada, dibolehkan. Kalau bahasa kita turun ranjang atau naik, nah, itu harus nunggu masa iddah perempuan tadi. Nah, itu jadi laki-laki sebenarnya ada masa iddah kalau terjadi semacam ini, ya. Kalau bahasa Pak Lutfi turun ranjang gitu ya. Nah turun ranjang tuh nggak boleh langsung nikah, nunggu iddahnya kematian istri. Maka dikatakan memang jangan terjadi, tapi ada juga terjadi kalau dia nikah sama kakaknya atau adanya. Ya maka laki-laki nggak boleh langsung bisa nikah. Tadi kan apa? Tadi awalnya terhalang, diharamkan awalnya. Awalnya kan diharamkan. Selagi dia dalam keadaan posisinya dia masih suami istri, haram kawin sama adik istri, haram kawin kakak istri gitu. Tapi haram. Tapi ketika sudah meninggal atau cerai itu boleh. Tapi juga masa iddah tadi, karena kematian masih ada 4 bulan 10 hari. Makanya sebenarnya laki-laki ada masa iddahnya, ya. Tapi ada masa dalam keadaan ini bukan masa iddah ya, masa tenggang lah gitu. Jangan sampai keluarga istri baru juga masih basah 2 hari langsung nikah. Tapi ini terjadi di RT 2 kemarin, udah lama sih kejadian gitu. RT-nya nanya, meninggal pas 4 hari suaminya bikin surat kematian didampiri dengan surat nikah lagi. RT-nya bingung, telepon saya, Pak RW, ini kemana, boleh nggak? Ya boleh lah, tapi sudah. Kenapa? Bikin surat kematian sambil diiringin dengan surat kawin lagi. Bener terjadi. RT 2 sini kenanga 1, ya. Bener kejadian. RT-nya tadi nggak mau tanda tangan, ya dalam hukum boleh, ya asal nggak tega aja kan gitu kan. Iya, ya ini masalah tega-teganya Pak Rahmat. Jangan sampai menyakiti keluarga istri, harusnya kan gitu. Ini kan ketara bener, jangan-jangan didoain lagi. Tapi secara hukum boleh. Jadi memang terjadi. Jadi kembali kalau dalam kondisi semacam itu, suami ini paling nggak menjaga tadi, ya, menjaga masa tadi. Ya. Itu ya. Jadi pertanyaan tadi adalah kalau nikah tadi ya. Kalau masih iddah itu ya kembali gitu aja. Ya. Jadi nggak usah nikah ulang lagi. Saya pernah pengalaman itu nganterin orang tadi yang telah cerai, tapi masanya masih iddahnya udah 21 hari. Karena cekcok berantem, ya, istrinya pulang ke rumah orang tua, saking dia nggak ini, dia tidur di hotel. Karena tunggu nggak pulang-pulang, udah sehari seminggu nggak pulang. Dengan catatan dia mau kembali kalau dia diambil sama suaminya nggak berani dengan keluarga perempuan. Akhirnya saya disuruh ngambil gitu kan, karena bekas murid udah ngambil. Tapi ya disidang dulu sama keluarganya kan gitu kan. Tapi alhamdulillah ya karena udah tercerai itu ya nikahin lagi di situ. Ya hari dibawa pulang lagi. Jadi kejadian semacam itu di dalam rumah tangga bisa terjadi ya. Karena emosi tiba-tiba timbul semacam, maka sigot ya hati-hati ya, jangan mudah
Tapi apabila istri minta cerai, walaupun dia istri ngomong 1000 kali, nggak terjadi cerai karena hak talak itu ada di suami. Ya kalau istri minta cerai, namanya gugat cerai. Itu udah namanya khulu, ya khulu. Oh kita kan gugat cerai. Di zaman Rasulullah SAW ada seorang wanita, ya Rasulullah saya udah nggak senang suami saya. Suaminya nggak mau nyeraiin, dipanggil sama Nabi. Kata Nabi kalau nggak terusin nggak akan bisa. Cuma ditanya, ya istri minta cerai. Ketika kamu dikasih mahar apa? Si bidang tanah, mau nggak ngembaliin gitu? Karena dia nikahnya belum lama gitu. Kembaliin, maka dikembalikanlah mahar tadi. Maka suaminya disuruh menceraikan. Itu namanya khulu. Kalau bahasa kita gugat cerai. Maka kalau gugat cerai itu agak sulit di sini ya. Prosesnya gitu kan. Beda dengan laki-laki ya gugat cerai. Karena hak mutlak ini adalah laki. Kalau laki nggak menceraiin, kemudian sidang lagi. Sidangnya kan nggak langsung. Kalau di sidang pengadilan ini, sidangnya Rebo kedua dengan keempat. Tunggu keempat. Kalau kagak lagi ya, kalau udah 3 keputusan nggak bisa, nanti kemudian ya, sidang ini mengambil ada nggak cacatnya gitu kan. Alasan apa kan gitu kalau nggak mencari. Jadi ada hal semacam itu yang bisa diputuskan oleh pengadilan. Kalau tadi kan harus menunggu masa iddah. Kalau seumpama ada laki-laki mau nikah lagi, ada ketentuan nggak saat karena istri pertama tuh cuma dalam keadaan hamil atau gimana, ada larangan nggak? Atau kapan saja dibolehkan ya? Ya bagi laki-laki kan jelas ya. Artinya tidak ada aturan-aturan menunggu tadi. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya coba baca surah An-Nisa ayat 3 deh. Enggak, bacain dari awal deh. Dan jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, orang vendor, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Membantu boleh. Ya, fankihu ma tobalakum minan nisa masna wa sulas wa ruba. Cuma ada istisna di situ. Ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Karena manusia punya keinginan, maka Allah berikan tuh. Silakan kamu nikahi wanita yang kamu senangi 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ya. Kalau kamu tidak mampu berbuat adil, maka 1. Jadi artinya kalau nikah lagi, ya nggak ada aturan lagi. Ya. Kalau dalam komplikasi hukum Islam di Indonesia ini yang nikah harus ada izin. Ya. Izin dari istri. Pada hakikatnya sebenarnya tidak ada izin. Ya. Seorang suami nikah ketika dia sah sesuai dengan rukun syaratnya sah. Cuma nanti ini akan berbenturan dengan bab taswiyatul bainaz zaujin. Artinya bab bergilir. Nah, kalau dia nggak izin, bab bergilirnya repot. Ya. Itu yang bikin dosa tadi. Ya. Nanti kan bergilirnya ya makanya itu jadi bohong tadi itu. Kan ada bab bergilir itu ya. Jadi kalau begini, nikah kepada bikrun ini artinya perawan gitu kan. Ya. Maka masa dia bulan madu itu masanya 7 hari. Setelah 7 hari baru bab bergilirnya. Nah, panggil yang tua muda. Ini maunya bagaimana nih? Ya. Tapi kan nggak mungkin ini 7 hari kan. Nah, mau yang mana? Kata yang tua, gue 2 hari aja lah. Yang muda 5 hari. Alhamdulillah kan gitu kan. Kalaupun nggak sama, nggak semua harus sama, itu maka namanya adil. Karena adil itu waktu syai' fi mahalih. Yang disebut adil adalah menempatkan sesuatu pada proporsinya. Nggak semua adil sama. Nggak mungkin adil 50-50, nggak mungkin. Kalau 7 hari dibagi 2 bagaimana? Masa 3,5 hari? satu hari cadangan. Satu hari cadangan ya. Nggak, artinya itu makanya pentingnya kalau izin kan supaya tidak terjadi bohong. Nah, tapi kalau dia sebah itu kalau janda itu masa bulan madunya 3 hari. Setelah 3 hari baru mau yang berapa nih katanya mau gitu kan. Nah, itu
Makanya perlu isi tua tahu itu semacam itu. Kalau tidak, dia akan berbuat bohong lagi. Ya, seandainya nggak tahu, Pak mana Pak? Luar kota. Kok seminggu sekali 2 hari keluar kota gitu. Lama-lama kan timbulnya bohong lagi. Sehingga bohong di mulut lagi masalah kan. Bohong ditimpa dengan kebohongan lagi, itu bahayanya semacam itu. Jadi ketika berdua tadi, yaitu harus dia berbuat adil. Maka ada batas suya baina zaujain, artinya bergilir di antara dua istri. Kalau 3 istri bergilir lagi gitu kan. Nah, makanya kalau enak rumahnya deketan gitu kan, ketahuan. Jajar gitu. Ya, tujuannya itu ya, kenapa di Indonesia ini supaya apa? Supaya tahu, supaya nanti bab dirinya suami nggak menjadikan dosa. Jadi nanti dosanya apa? Apakah nikahnya batal? Enggak, selagi nikah itu rukun syaratnya terpenuhi nggak batal, sah. Cuman tadi bohongnya tadi itu kan. Iya, bohongnya dosa. Jadi dosanya tadi bohong gitu. Jadi secara hukum dia nikah lagi tanpa ada alasan ataupun bilang lagi, itu nggak masalah ya. Tadi kan dibilang masalah idah ya. Masalah idah wanita yang belum digauli. Kalau sekarang kan orang nikah sebelumnya udah pernah melakukan sesuatu kita. Itu kan nggak sekarang ada sebagian. Iya, kayak gitu lah. Jadi gini tak, kayak anak zaman sekarang kan pas pacaran begitu bebas. Nah pas abis nikah dia belum seperti gauli atau cerai, itu sama gak hukumnya? Seperti tadi ada masa idah atau enggak gitu? Iya. Kita bicara dengan hukum sahnya ya. Jadi hukum ketika dia melakukan di luar pernikahan itu kan belum pernikahan. Maka itu disebut dengan zina karena tidak diikat ya dengan tali perkawinan. Maka kalau terjadi semacam ini, ketika dia melakukan hubungan di luar perkawinan itu masuknya perbuatan dosa, masuk kepada zina tadi ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Maka dosanya itu ketika berzina. Nah, kemudian yang kedua, maka ketika dia nikah, akdu nikah kan sahnya nikah itu ketika terjadi ya ijab qabul ya. Setelah kemudian nikah ya, kemudian dia cerai ya, kan cerai kan tadi berkaitan dengan ini. Kemudian dia belum didukhul ya. Artinya ketika sahnya tadi dia berdukhul, kalimat sahnya tadi kan ketika dia ijab qabul, maka dia termasuk orang-orang yang tadi kelompok pertama tadi. Walaupun tadi yang pertama dia sudah dipanjer tadi, bahasanya panjer ya. Jadi DP gitu kan. DP itu karena dosa tadi gitu kan. Karena hitungan sahnya itu ketika ijab qabul tadi ya. Ketika itu, walaupun tadi kalau udah diacak-acak tuh jadi. Kan sahnya kita bicara sahnya tadi. Kalau tadi itu udah dosa, berbuat dosa ya, tulan lagi ya. Berbuat dosa tadi. Pas sahnya itu terjadi ijab qabul itu terjadi suami istri kan punya hak dan kewajiban. Kalau tiba-tiba cerai itu maka ya tadi masuknya sebelum didukhul tadi. Walaupun awalnya itu didukhul itu bukan karena pas terjadinya proses sahnya tidaknya tadi, itu karena dosa dia kan. Jadi menurut emak saya itu masuk ke kelompok pertama tadi. Artinya belum melakukan hubungan. Walaupun awalnya tadi udah melakukan itu kan di luar pernikahan. Jadi masuknya semacam itu. Kalau misalnya dalam hukum menggilir tadi kalau istri lebih dari satu. Nah, kalau istri lebih dari satu, kalau dia nikah dengan wanita yang belum pertama kali nikah gitu kan. Artinya belum pernah kali nikah, baru nikah tadi. Ya, maka kalau terjadi dia kawinnya seperti itu, ya sama perawan tadi, maka bulan madunya 7 hari. Nah, supaya istri yang pertama ini dia merelakan gitu kan, merelakan untuk bulan madu kepada istri madunya tadi 7 hari. Ya. Tapi kalau dia nikahnya menjanda, bulan madu ini bicara bulan madu ini kalau nikah yang kedua kan maksudnya, nikah kedua kemudian menjanda. Maka bulan madunya 3 hari, artinya istri pertama nggak boleh ngentek-ngetik tuh, nunggu 3 hari baru diadakan bahasa kita nih rapat bab bergilirnya. Nah,
Ya konsisten. Mau berapa kan? Mau 43, apa 52, apa 61 kan gitu kan? Kalau terjadi di situ akadnya, udah ada kata istri tua, saya 3 hari aja itu 4. Itu namanya tetap kalau udah kejadian itu adil, tetap adil. Ya, adil artinya adil semacam itu. Ya, artinya bulan madu ya. Tapi kalau dia ya janda, berarti dia harus 3 hari. Setelah 3 hari baru mengadakan. Itu dalam fikih, dalam kitab takrib ya, Kifayatul Ahyar atau kitab tadzib tuh diatur semacam itu ya. Makanya harus istri mengetahui izin gitu kan. Syukur-syukur istri ngikut juga ngelamar. Bagus bener itu. Gimana yang mana yang lamar itu? Ada yang begitu? Ada di Malaysia begitu. Di Malaysia gitu, yang ngelamar istrinya ngelamar, masya Allah. Kata istrinya apa? Ngurangin itu apa kewajiban gitu katanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma alimna ma jahilna alimna uluman nafi'an wa sababa lima maghfirati dzunubina. Allahumma hdina min indik wa fid alaina min fadlik wa sha'alana ma rahmatik wa anzil alaina min barakatina atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.